Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi yang berbahagia. Selamat berjumpa dengan saya. Ini identitas saya. Nama Nanang Suherman MSI, bidang studi fisika. Nomor HP saya 081615434848. Email saya nanang@sman20@gmail.com. Dan materi yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan inti atom atau nuklida suatu unsur. Ya. Baik, kita mulai dengan membahas soal nomor 1 terlebih dahulu. Ya, soal nomor 1, masa inti Be94 adalah 9,0121 SMA. SMA ini adalah satuan massa atom ya. Dan massa protonnya bila diketahui 1,0078 SMA dan massa neutronnya 1,0086 SMA, maka tentukan ya. Yang A nomor massa inti itu ya, nomor massanya berapa, yang B jumlah proton inti itu berapa, yang C jumlah neutron inti itu berapa ya. Dan D berapa mega elektron volt, MeV mega elektron volt energi ikat inti daripada nuklida ini ya, gitu. Jadi ada berapa? 4 pertanyaan ya. Baik, sebelum menjawab 4 pertanyaan ini kita tinjau dulu konsepnya ya. Inti atom atau nuklida tersusun atas proton dan neutron ya. Tersusun atas proton dan neutron. Neutron boleh, neutron ya boleh ya. Proton partikel bermuatan positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi kalau proton bermuatan positif ya, dan bermassa 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kilo. Saya rasa ini nggak perlu dihafalkan ya. Yang perlu dihafalkan adalah proton bermuatan positif ya. Syukur kalau dihafalkan ya muatannya ini. Kalau massa ini biasanya dalam soal sudah diketahui. Terus untuk partikel neutron ya, partikel yang tidak bermuatan ya, tidak bermuatan. Ini yang perlu diingat. Neutron partikel yang tidak bermuatan dan bermassa sama dengan massanya proton 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kilo. Saya rasa ini juga sama, nggak perlu dihafalkan, dalam soal biasanya sudah diketahui ya. Catatan, di luar inti atom terdapat kulit atom yang terdiri dari elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi bermuatan negatif nilainya sama dengan proton 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kalau proton positif, elektron negatif. Dan bermassa beda dengan ini ya, 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilo. Nah, ini adalah massanya elektron. Muatannya negatif ya. Baik. Nah, konsep ini saya nyatakan dalam gambar. Nah, saya rasa kalau dalam gambar lebih jelas daripada hanya ini aja. Tadi diketahui inti atom nuklida tersusun atas proton dan neutron. Oh, ini loh maksudnya. Nah, ini adalah inti atom atau nuklida yang tersusun atas beberapa proton yang positif tadi ya, yang biru ini, dan beberapa neutron. Nah, ini yang tidak bermuatan tadi dikatakan tidak bermuatan. Jadi pada nuklida ini, pada inti atom ini terdapat 4 proton yang positif ya, dan ada 3 neutron yang tidak bermuatan. Jadi ini semua adalah penyusun inti. Ya, ini adalah penyusun inti. Ini semua dikatakan adalah inti atom. Nah, ini inti atom. Nah, ini. Terus tadi dikatakan bahwasanya di luar inti ada kulit atom. Nah, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat sampai kulit ke N. Nah, misalkan begitu. Ya. Jadi yang paling dekat dengan inti ya otomatis ini dikatakan kulit atom yang pertama, yang paling dekat dengan inti, paling dekat dengan inti. Kulit atom ke-1. Dan ditempati oleh elektron dengan jumlah yang tertentu, tidak boleh sembarangan ya. Ada rumusan untuk jumlah daripada elektron maksimal yang menempati sebuah kulit atom. Nah, gitu. Untuk kulit pertama maksimalnya 2. Ya, ini.
Dan kalau di situ dikatakan atom, pada dasarnya jumlah proton dan elektronnya sama. Atom netral, ya, saya katakan atom netral, secara umum jumlah proton dan elektronnya sama. Jadi pada kulit pertama kalau di sini ada 2, berarti di situ kurang 2 yang berada di kulit yang kedua. Nah, ini kulit atom yang kedua ini. Nah, ini. Jumlahnya kalau tadi sudah 2, di sini tinggal 2. Karena kalau netral, jumlah elektron harus sama dengan jumlah proton. Nah, gitu. Baik, jadi di sini yang biru adalah proton, ya, ada 4 di situ. Terus elektron, ini yang merah ini, yang minus itu ya. Sedangkan yang tidak bermuatan adalah neutron. Nah, baik, kalau sudah jelas dari konsep dan gambar ini ada simbol, ya, simbol inti atom nuklida disimbolkan misalkan X. Nah, nuklida inti atom X yang atasnya superskrip, ya, subskrip, superskrip. Yang atasnya adalah A, yang bawahnya adalah Z. Yang atas A, yang bawah Z. X adalah nama inti atom unsur radioaktif. Sedangkan A itu adalah nomor massa inti atom. Nomor massa nuklida atau inti atom. Siapa A? A adalah jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Jadi A itu ya ini semua, jumlah proton dan neutron di dalam inti atom. Ini dikatakan A. Jumlah proton dan neutron di dalam inti atom. Nah, ini adalah A. Sedangkan Z yaitu nomor atom nuklida, nomor atom. Z adalah nomor atom yaitu jumlah proton di dalam inti atom. Proton di dalam inti atom. Ini adalah Z. Nah, terus di sini ditambahkan dalam atom yang netral, Z juga menunjukkan jumlah elektron dalam atom. Catatan dalam atom yang netral jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau atomnya netral, maka jumlahnya proton sama dengan jumlah elektron. Sehingga Z bisa dikatakan jumlahnya proton atau jumlahnya elektron. Asal atom tadi netral. Nah, gitu. Sehingga ada rumusan, berarti jumlahnya neutron yaitu nomor massa dikurangi nomor atom. Ya, kalau ini semua adalah A, gitu ya. Sedangkan yang biru itu adalah Z, nah gitu, nomor atomnya. Maka neutronnya adalah A tadi semuanya dikurangi dengan Z. Nah, ini maksudnya itu. Jadi jumlah ya, daripada neutronnya adalah jumlah nomor massa keseluruhan dikurangi dengan nomor atomnya ini, yaitu Z-nya ini atau elektronnya ini. Nah, gitu. Jadi N sama dengan A minus Z, jumlah neutron di dalam inti atom. Baik, catatan. Nah, di sini ada istilah beberapa nuklida yang istimewa. Ya, saya katakan istimewa. Di antaranya ada isotop, ada isober, ada isoton. Nah, ini. Isotop berakhir dengan op. Oh, berarti ada kaitannya dengan nomor atom. Nah, gitu. Ya, hafalannya. Isotop berakhir dengan O. Ya, gitu. Maka ada hubungannya dengan nomor atom. Isobar ada kaitannya dengan A, berarti ada kaitannya dengan nomor massa. Isoton jumlah neutron ya berarti A minus Z. A minus Z ini tadi. Baik, apa yang dimaksud dengan isotop yang berakhir dengan O? Yaitu beberapa nuklida atau inti atom yang memiliki nomor atom yang sama dan nomor massa yang berbeda. Nah, ini. Oh, berarti kalau isotop O nomor atomnya yang sama, nomor massanya yang beda, nomor atom yang sama. Coba lihat di sini. C6, C6, C6. Tapi C pertama nomor massanya 12. Ini 13, 14. Maka ketiga C ini dikatakan isotop. Karena apa? Nomor atomnya yang sama. O berarti nomor atom yang sama. O ya, nomor atom yang sama. Nah, nomor massanya beda. Baik, terus kalau isobar, yaitu beberapa nuklida atau inti atom yang memiliki nomor massa yang sama
nomor atom yang berbeda. Kebalikannya ini. Nomor masanya yang sama, nomor atomnya yang beda. Di antaranya ada nuklida Re dan nuklida Th. Ya, yang mana di situ Re memiliki nomor massa 288, Th juga 288, tapi nomor atomnya beda. Nah, ini dikatakan antara Re dan Th adalah isobar. Nomor massanya sama, nomor atomnya beda. Contoh lain, C dengan N. C 14,6, di sini N 14,7. Nomor massanya sama, sama-sama 14, nomor atomnya beda. Antara C dan N tergolong isobar. Contoh lain, Na dan Mg. Di situ Na 2411, Mg 2412. Nomor masanya sama-sama 24, ya. Nomor atomnya beda. Jadi Na dan Mg tergolong isobar. Baik, kalau sudah tahu isotop, isobar, sekarang isoton. Berakhir dengan on. Ya, anggap aja on. Oh, berarti ada hubungannya dengan neutron gitu aja ya. Jadi ada cirinya dengan terhadap neutronnya itu bagaimana. Ternyata memiliki definisi beberapa nuklida atau inti atom yang memiliki jumlah neutron yang sama dan nomor atom yang berbeda. Jadi jumlah neutronnya yang sama, nomor atomnya beda. Contohnya apa? Antara C dan N. C 13,6 dan N 14,7. Coba kita lihat. Ini nomor masanya 13, nomor atomnya 6, berarti jumlah neutronnya 13 kurangi 6, 7 ya. Sedangkan N di sini nomor masanya 14, nomor atomnya 7. Kalau 14 dikurangi 7, A dikurangi Z sama dengan jumlah neutron. Juga sama dengan 7. Di sini neutronnya 7, di sini neutronnya 7. Ya. Nomor atomnya beda. Maka antara C dan N itu dianggap isoton. Tergolong isoton. Nah, tergolong isoton. Begitu pula untuk Sr terhadap Y. Sr 88 nomor masanya, nomor atomnya 38, sedangkan Y-nya 8939. Ini jumlah neutronnya berarti 88 dikurangi 38 ya, 50. Ini untuk Y, nomor masanya 89, nomor atomnya 39, kalau dikurangkan juga 50. Di sini jumlah neutronnya 50, di sini juga 50. Berarti antara Sr dan Y tergolong isoton. Coba kita lihat contoh yang ketiga, Li dan B. Li punya nomor massa 7, nomor atom 3. B nomor massanya 9, nomor atomnya 5. Ini kalau kita lihat jumlah neutronnya berarti 7 kurangi 3, 4. 9 untuk B dan 5 nomor atomnya, kalau dikurangkan juga 4. Berarti Li dan B memiliki neutron sama-sama 4. Maka Li dan B tergolong isoton. Ya, baik. Ini beberapa nuklida atau inti atom yang memiliki ciri tertentu. Ya, memiliki ciri tertentu. Baik, sekarang kita ngomong energi ikat inti. Ya, energi ikat inti. Apa sih yang dimaksud dengan energi ikat inti itu? Itu maksudnya seperti itu. Massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa penyusunnya. Sekali lagi, massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa penyusunnya. Siapa penyusun inti? Yaitu proton dan neutron. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti atom ada sejumlah massa daripada proton dan neutron yang hilang. Nah, massa yang hilang tadi berubah menjadi energi ikat inti, yaitu energi yang digunakan untuk mengikat beberapa proton dan neutron di dalam inti atom. Nah, kalau kita ngomong tentang inti atom, kita lihat ke gambar ini. Nah, ini. Kalau kita lihat, ini beberapa proton bermuatan positif. Padahal kalau kita ingat hukum Coulomb, dua buah muatan kalau senama bagaimana? Tolak menolak. Nah, ini kok bisa ngumpul jadi satu. Gitu.
Kalau neutronnya memang tidak bermuatan, tidak bermasalah gitu. Tapi untuk protonnya bagaimana? Protonnya bermuatan sama, katanya kolom, maka mestinya tolak menolak. Tapi kok bisa ngumpul jadi satu? Berarti ada gaya ikat inti. Nah, gitu. Ada gaya yang mengikat antara proton-proton sehingga jadi satu di dalam inti atom. Nah, energi I-nya itu, energi ikat intinya itu diperoleh dari apa? Dari selisih massa tadi. Tadi dikatakan masanya inti, ya ini masanya inti itu lebih kecil daripada massa penyusunnya. Nah, misalkan masanya inti misalkan 10 SMA, maka penyusunnya tidak 10, tapi misalkan 15. Berarti penyusunnya 15 SMA, intinya 10, berarti ada selisih massa. Berapa? Ya 15 dikurangi 10. Jadi 5 SMA tadi. Nah, 5 SMA tadi digunakan ya, dikonversikan menjadi energi ikat inti. Itu maksud daripada energi ikat inti yang diperoleh dari selisih massa. Nah, gitu. Baik, kita kembali ke konsep tadi. Nah ini, ya, defek massa inti atom. Karena massa inti lebih kecil daripada massa penyusun inti yaitu proton dan neutron, maka terjadi penyusutan massa atau disebut dengan defek massa yang dirumuskan yaitu selisih massa tadi adalah massa penyusun inti yang lebih besar dikurangi dengan massa inti tadi. Yang tadi saya katakan ini berapa tadi? 15 tadi ya, SMA, ini 10. Misal, ya, misal. Nah, siapa massa penyusun inti? Yaitu proton dan neutron. Ya, proton dan neutron tadi. Nah, jumlahnya berapa? Massa proton ya dikalikan Z-nya. Sedangkan neutronnya, ya jumlahnya neutron. Ya, dikurangi dengan massa inti. Terus kita lengkapi, Z-nya tetap Z untuk massa proton. N-nya tadi adalah A minus Z ya. Jumlah neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Ya, dikalikan dengan massa neutron. Ya, ini berarti jumlahnya neutron. Kalau diketahui A dan Z, nah, dikurangi massa inti. Jadi ini semua adalah massa penyusun inti. Ya, total massa penyusun inti dikurangi dengan massa inti. Nah, begitu. Baik, catatan. Delta M adalah defek massa dengan satuan SMA, satuan massa atom. Nah, ini SMA adalah satuan massa atom. Sedangkan MP adalah massa proton 1,007838 SMA. Tidak perlu dihafalkan ya. Ini biasanya dalam soal sudah diketahui. Sedangkan MN itu massa neutron sekitar 1,008665 SMA. Memang selisih sedikit ya, memang selisih sedikit. Sedangkan MT yaitu massa inti, satuannya sama SMA. Z menunjukkan jumlah proton atau nomor atom. Sedangkan N yaitu A minus Z menunjukkan jumlah neutron. Ini keterangan di sini tadi, rumus tadi itu. Baik. Terus di situ ada konversi defek massa menjadi energi ikat inti. Penyusutan massa atau defek massa pada inti terhadap massa partikel penyusunnya berubah menjadi energi untuk mengikat proton dan neutron menjadi inti atom yang dinamakan energi ikat inti atau binding energy. Binding energy. Tadi saya katakan. Jadi selisih massa tadi digunakan untuk energi ikat inti. Sehingga ada konversi antara delta M yang satuannya mestinya SMA diubah menjadi energi, satuannya dalam mega elektron volt. Sehingga konversinya ya, ini energi ikat inti EI, energi ikat inti yaitu delta M yang dikalikan C kuadrat, yaitu sama dengan delta M ya, yang dikalikan 931,5 mega elektron volt per SMA.
Jadi kalau kalian bingung dengan tulisan ini, ya, kalau bingung dengan tulisan ini, yang di bawah ini yang mungkin bisa melengkapi. Jadi ini mengacu pada Einstein. Energi ikat inti itu adalah selisih defek massa tadi, ya, dikalikan dengan C kuadrat. C di sini adalah kecepatan cahaya, 3 kali 10⁻8 yang dikuadratkan. Dan kalau dinyatakan dalam energi, gitu, kalau dinyatakan dalam energi, ini kan energi ini, itu adalah 931,5 MeV. Satuan energinya bukan joule. Dalam hal ini yang dipakai secara umum adalah MeV, mega elektron volt, walaupun nanti bisa dinyatakan dalam joule. Cuma dalam untuk inti, karena kita ngomong ukuran kecil, biasanya dinyatakan dalam mega elektron volt. Sekali lagi, bisa dinyatakan dalam joule, ya, karena ukurannya kecil kita pakai mega elektron volt per SMA. Sehingga kalau ini masih bingung, ini aja catatan. Bila delta M-nya itu adalah 1 SMA, nah itu ya. Bila delta M-nya selisih massa antara penyusun inti terhadap inti, itu nilainya sama dengan 1 SMA, kalau selisihnya itu, maka energi ikat inti yang dihasilkan adalah 931,5 MeV. Jadi saya ulang lagi, kalau selisih massa antara penyusun inti terhadap inti nilainya sama dengan 1 SMA, nah 1 SMA ini tadi digunakan untuk energi ikat inti yang nilainya energinya adalah 931,5 MeV. Itu kalau 1 SMA. Kalau 2 SMA ya tinggal mengalihkan 2. Kalau ada 10 SMA ya dikalikan 10 dan seterusnya dan seterusnya. Baik, EI, energi ikat inti satuannya adalah mega elektron volt, MeV. Delta M, selisih massa atau defek massa antara siapa tadi? Penyusun inti terhadap inti, ya, satuannya SMA. C, kecepatan cahaya matahari 3 kali 10⁻8 meter per sekon. Catatan, 1 EV, nah ini, tadi saya katakan, ini bisa dinyatakan dalam joule, nah konversinya seperti ini. 1 EV, 1 elektron volt, nilainya 1,6 kali 10⁻19 joule. Sehingga, dan 1 MeV, berarti 10⁻6 elektron volt. 1 mega elektron volt, ya berarti 10⁻6 elektron volt. EV, elektron volt. Satuan energi tapi ukuran kecil, itu menggunakan EV, elektron volt. Kalau diperbesar ada mega 10⁻6. Oke. Nah, ini tambahan ya, tambahan informasi energi ikat inti per nukleon. Energi ikat inti per nukleon dirumuskan ya, EI dibagi dengan A. A-nya adalah nomor massa. Jadi andaikan kalau ada pertanyaan berapa energi ikat inti per nukleon, nah misalkan itu, maka dirumuskan EI per A. EI per A. Nah, ya, baik. Kalau sudah, ini tambahan, ada reaksi fusi, ada reaksi fisi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan antara inti ringan menjadi inti yang lebih berat, disertai pemancaran energi. Jadi penggabungan dari beberapa inti ringan menjadi inti yang berat, disertai pancaran energi, maka itu dikatakan reaksi fusi. Nah, pada umumnya reaksi fusi itu berlangsung pada suhu tinggi, ya. Sehingga contohnya adalah energi pada bintang matahari pada suhu tinggi, yaitu hidrogen 21 ditambah hidrogen 21 menghasilkan helium 32 ditambah neutron 10 disertai energi. Atau yang kedua, contoh yang kedua adalah energi bom atom hidrogen. Energi bom hidrogen yang terjadi pada suhu tinggi juga. Ya, jadi hidrogen 21 ditambah H31 menghasilkan helium 42
ditambah neutron 1 nol ditambah dengan sejumlah energi yang nilainya sekian ini. Ini adalah salah satu contoh daripada reaksi fusi. Cirinya berlangsung pada suhu tinggi, yaitu penggabungan beberapa inti atom ringan menjadi inti atom yang lebih berat. Ya, baik. Kebalikannya yaitu reaksi fisi. Adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Dibalik, ya. Jadi pembelahan inti atom berat menjadi beberapa inti atom yang lebih ringan disertai dengan pelepasan energi. Itu adalah reaksi fisi. Di sini yang berperan adalah neutron. Yang berperan adalah neutron. Setiap reaksi muncul neutron. Neutron menumbuk inti baru. Muncul neutron lagi. Dan seterusnya sehingga berantai. Neutron itu yang akan menumbuk inti-inti baru. Sehingga berantai. Ini adalah ciri daripada reaksi fisi. Gitu. Ya, baik. Terakhir, dalam reaksi inti atom harus memenuhi, ya. Yang pertama, hukum kekekalan momentum. Karena di sini adanya tumbukan, ya, adanya tumbukan beberapa partikel inti atom, sehingga berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum inti sebelum dan setelah reaksi harus sama. Yang B berlaku hukum kekekalan nomor atom. Jadi jumlah nomor atom sebelum dan setelah reaksi harus sama. Seperti ini. Nah ini. Nomor atom sebelah kiri ada 2, nomor atom sebelah kanan juga ada 2. Yang bawah nomor atom sebelah kiri 2, di sini juga 2. Terus yang C hukum kekekalan nomor massa, yaitu jumlah nomor massa sebelum dan setelah reaksi harus sama. Coba kita lihat di sini. Nomor massa total sebelah kiri 4, 2 tambah 2. Yang sebelah kanan tanda panah maksudnya ya. Jadi ini kiri siapa? Kiri tanda panah. Kanan siapa? Kanan dari tanda panah. Yaitu 3 tambah 1 juga 4. Oh, berarti benar. Reaksi ini benar. Berlaku hukum kekekalan nomor massa. Jumlah nomor massa sebelah kiri harus sama dengan jumlah nomor massa sebelah kanan. Nah ini. Ya, kalau tadi nomor atom yang bawah. Terus terakhir berlaku hukum kekekalan energi. Jadi jumlah energi sebelum harus sama dengan setelah reaksi. Jadi energi sebelum dan setelah reaksi harus sama. Nah, ini. Baik, sehingga kita selesaikan soal tadi. Nah ini diketahui inti Be94. Massa intinya, massa Be tadi 9,0121 SMA. Massa protonnya adalah ini, massa neutronnya adalah itu. Ya, ditanyakan yang A nomor massa, yang B jumlah proton, yang C jumlah neutron, yang D besar energi ikat intinya. Besar energi ikat intinya. Jawab dari konsep simbol inti atom X AZ. Sehingga di sini soalnya adalah Be94. Nah, berarti yang A jumlah nomor massanya adalah yang atas 9. Jumlah protonnya Z yang bawah berarti 4. Jumlah neutronnya ingat N sama dengan A minus Z. Berarti 9 dikurangi 4. 5. Oke. Ini untuk jawaban A, B, dan C melihat di inti nuklida itu. Ini A, ini Z. N-nya A min Z. Nah, gitu. Baik, sekarang kita menjawab energi ikat inti yang D. Energi ikat inti, ingat, diperoleh dari selisih massa. Selisih massa antara siapa? Penyusun nuklida, proton dan neutron dikurangi dengan massa inti. Nah, sehingga rumusnya saya pakai rumus yang lengkap tadi ya.
Jadi massa proton jumlahnya Z, massa neutron jumlahnya N, N-nya adalah A minus Z, dikurangi massa inti. Gitu. Sehingga delta M sama dengan Z-nya tadi 4, massa proton adalah sekian ini, A min Z 9 min 4, massa neutronnya itu, dikurangi massa inti. Nah ini. Sehingga 4 kali sekian nilainya itu, ditambah 5 kali sekian nilainya adalah itu, dikurangi ini. Sehingga ini kalau dijumlahkan nilainya adalah sekian, dikurangi dengan massa inti sekian. Ternyata delta M-nya itu adalah 0,0621 SMA. Nah, ini. Selisihnya memang kecil. Catatan, 1 SMA tadi konversinya adalah 931,5 mega elektron volt. Konversinya tadi. Ya, jadi 1 SMA adalah 931,5 mega elektron volt. Sehingga nilai energi inti atomnya ya tinggal mengalihkan. Kalau satu nilainya sekian, nah kalau itu ya tinggal mengalihkan aja. Ya. Jadi tinggal mengalihkan, ini delta M-nya adalah 0,0621 ini dikalikan 931,5 mega elektron volt. Sehingga nilainya adalah, kalau ini dikalikan itu adalah 57,85 mega elektron volt. Ini kami coba untuk berapa joule, ya, berapa joule. Ini kan mega elektron volt. Berarti kalau dinyatakan berapa joule, ya berarti ini ya dikalikan EV-nya adalah 1,6 kali 10 × 19, meganya 10 × 6. Nah, sekian joule. Sama lagi, 1 EV-nya adalah 1,6 kali 10 × 19, ya. Sedangkan M-nya mega 10 × 6 joule. Sehingga kalau dikalikan semua nilainya adalah sekian ya. 92,56 kali 10 pangkat min 13 joule. Baik. Jadi ini adalah jawaban soal nomor 1. Saya lengkapi ada soal nomor 2 ya, sekalian ya, terkait dengan inti atom. Soal nomor 2. Perhatikan reaksi inti atom berikut ini. Ya, jadi N 14,7 ditambah alfa 42 menjadi O 17,8 ditambah dengan proton 11. Ya, coba kita cek nomor massa sebelah kiri 18, nomor massa sebelah kanan juga 18. Berarti memenuhi ya, hukum kekekalan nomor massa. Nomor atom 7 tambah 2, 9, ini 8 tambah 1, 9. Juga memenuhi ya, daripada hukum kekekalan nomor atom. Berarti benar, persamaan ini berarti benar. Bila diketahui massa intinya untuk N, ya, itu adalah sekian SMA. Untuk alfa, sekian SMA. Untuk O, sekian SMA. Untuk proton, sekian SMA. Ya. Jika hasil konversi 1 SMA itu adalah 931,5 mega elektron volt, maka reaksi tersebut adalah titik. Nah ini mana alternatif jawaban yang benar? Ya. Mana alternatif jawaban yang benar dari A sampai dengan E? Nah, gitu. Baik, kita buktikan dengan tadi. Ya. E energi tadi itu adalah selisih massa antara proton neutron terhadap inti, terus dikalikan 931,5 mega elektron volt. Nah, gitu. Tinggal mengalihkan ini, ya. Ini tadi kan satuannya SMA. Oke, baik. Sehingga di sini untuk soal ini, ya untuk soal ini berarti jumlah massa sebelah kiri terhadap massa sebelah kanan ya, nanti kalau dikurangkan ya, ini ditotalkan dikurangkan dengan ini, kalau ditotalkan berapa nilainya. Saya ulang lagi, jadi di sini masalahnya adalah total massa sebelum, nah ini total massa sebelum ya, dikurangi dengan massa total setelahnya. Nah ini massa total setelahnya ini.
Baik, jadi massa total sebelum ada N ada alfa. Berarti massanya N ditambah dengan massanya alfa ini ya, dikurangi dengan setelahnya. Jadi massanya O ditambah dengan massanya B. Nah, nanti kalau dikurangkan berapa nilainya? Baik, jadi di sini massanya N. Mana tadi? Ini ya, 14, sekian itu ya, terus ditambah dengan massanya alfa, berarti ini ya, ini adalah sebelah kiri sebelum ya, sebelum, terus dikurangi dengan massa setelahnya, ini ditambah itu, berarti 16 sekian ini ya, ditambah dengan P proton sekian ini. Nah, ini adalah massa setelah ya, setelahnya, sebelah kanannya tanda panah ini. Terus dikalikan 931,5 mega elektron volt. Baik, sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini, ya, itu adalah sekian ini, 18, sekian gitu. Sebelah kanan, nah ini, itu adalah 18, sekian ini. Dan kalau kita lihat, ternyata besar yang ini, ya, besar yang setelahnya gitu ya. Besar setelahnya, ya. Ini 567, ini 696. Nah, ini. Sehingga kecil dikurangi besar minus. Muncul minus sekian SMA. Terus dikalikan 931,5 mega elektron volt. Sehingga nilainya adalah minus 1,2 sekian itu mega elektron volt. Catatan, oleh karena I-nya negatif, artinya reaksi tersebut memerlukan energi. Nah ini ya konsep. Oleh karena energinya negatif, maka reaksinya dikatakan memerlukan energi. Bukan melepas energi, tapi memerlukan energi. Sebesar ini. Ya, berarti kita lihat jawabannya. Ya, kita lihat jawabannya ternyata adalah yang A ini ya. Ya, ternyata yang A itu. Terus memerlukan energi. Ya, bukan menghasilkan tapi memerlukan. Berarti jawabannya benar adalah A. Ya, jawabannya benar adalah A. Ya, baik. Demikian soal dan solusi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalam.